Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rozatun Jannah, NIM 0204212148. Di sini saya akan menceritakan kisah Junnun al-Misri. Al-Kisah, pada suatu ketika, Junnun al-Misri sedang berada dalam perjalanan. Dia berpapasan dengan seorang perempuan, dan sang perempuan tersebut bertanya kepada Junnun, "Dari mana engkau?" Junnun lalu menjawab, "Aku adalah orang asing yang sedang mengembara." Kisah ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nu'aim al-Asfahani dalam karyanya Hilyatul Awliya wa Tabaqat al-Asfiya. Perempuan tersebut berkata kepada Junnun, "Celakalah engkau, adakah kesedihan yang asing di sisi Allah, sedangkan Dia pelipur orang-orang asing dan penolong orang-orang lemah." Mendengar ucapan perempuan tersebut, Junnun tiba-tiba menangis. Sang perempuan yang melihat Junnun menangis sontak bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Junnun lalu menjawab, "Obat telah menyentuh penyakitku yang lama memborok, dan aku berhasil sembuh dengan cepat." Mendengar ucapan Junnun seperti itu, perempuan tersebut lalu berkata, "Akankah engkau berkata jujur? Mengapa engkau menangis?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Junnun justru balik bertanya, "Apakah orang jujur tidak menangis?" Perempuan tersebut menjawab, "Tidak." Junnun pun semakin penasaran dan kembali bertanya, "Kenapa?" Perempuan itu pun kembali menjawab, "Karena menangis membuat hati manusia merasa nyaman, dan menangis adalah tempat bersandar. Hati tidak menyembunyikan apapun yang lebih berhak disembunyikan selain teriakan lirih dan lantang. Ini merupakan kelemahan para tabib dalam menghilangkan penyakit." Mendengar jawaban perempuan tersebut, wajah Junnun memandanginya, menampakkan rasa kagum atas ucapan perempuan tersebut. Perempuan itu lalu bertanya kepada Junnun, "Kau kenapa?" Junnun menjawab, "Aku kagum dengan perkataanmu ini." Sang perempuan itu bertanya kembali, "Dan sekarang engkau sudah lupa dengan borok yang engkau tanyakan itu?" "Tidak seperti itu. Aku justru sangat butuh tambahan-tambahan petua lainnya," jawab Junnun kepada perempuan tersebut. Sang perempuan pun berkata, "Engkau benar. Cintailah Rabbmu dan rindukanlah Dia, karena Dia mempunyai satu hari yang pada hari itu Dia tercermin di atas kuasa kemuliaannya bagi para wali dan kekasihnya. Lalu Dia mencicipkan mereka secangkir cintanya, sehingga mereka akan merasa dahaga setelahnya untuk selama-lamanya." Tak lama kemudian, perempuan tersebut terseduh serta berseru, lantang dan lirih silih berganti, sambil berkata, "Wahai tuanku, berapa lama kau tinggalkan aku di negeri yang tak kudapati di dalamnya seorang pun yang memaksaku untuk menangis seumur hidupku." Setelah berucap begitu, perempuan tersebut pergi meninggalkan Junnun al-Misri. Selama ini, menangis sering diidentikan dengan sifat cengeng, rapuh, bahkan lebay, sehingga orang yang menangis sering dianggap sebagai orang yang lemah. Padahal menangis, menurut para sufi, bisa diartikan sebagai proses untuk menghayati berbagai perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu, sekaligus untuk mengintrospeksi diri. Bahkan menangis bisa membuat hati tenang, apalagi menangis di tengah kesedihan dan lantunan-lantunan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang isi sabdanya, "Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu atau yang telah diperas bisa masuk kembali ke tempat keluarnya." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, beliau bersabda, "Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Menangislah dalam kesendirianmu, kesunyianmu, atau dalam kesedihanmu. Bisa jadi hal tersebut bisa menimbulkan keikhlasan dalam diri, membuat hati menjadi lembut, dan tentunya supaya selalu berharap pertolongan kepada Sang Pencipta dan semakin mesra dengannya, karena Dialah yang menciptakan kesedihan dan kebahagiaan. Oleh karena itulah, jadikan kesedihanmu untuk selalu mengingat Dia yang maha membolak-balikkan hati manusia, agar hatimu tetap tenang di tengah luka menanti rasa yang tak kunjung terbalas.
Inilah kisah dari Junun Al-Misri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.